Bapak saudara sekalian, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menunjukkan apa yang kita bisa pelajari dan apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Berfirmanlah dan kuasai kami Tuhan, pikiran dan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami yang menyampaikan, hamba-Mu yang menyampaikan, bisa menyampaikan sesuai dengan hikmat-Mu. Dan setiap pendengar radio dimanapun mereka berada, mereka juga dikuasai oleh Roh Kudus untuk mengerti maksud-Mu di dalam setiap firman yang kami pelajari dan kami renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita melanjutkan pembacaan kita pada Lukas pasal yang kelima, ya. Dengan judul yang diberikan oleh PLAI, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ya. Kita akan membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan Lukas pasal yang kelima yang mengkisahkan mengenai pelayanan Yesus di sebuah kota, dan situ ada seorang yang berpenyakit kusta, ya. Dia punya satu kerinduan supaya kustanya disembuhkan sehingga dia menjadi tahir. Kata tahir itu sebenarnya adalah kembali menjadi layak atau menjadi kudus, ya. Karena orang kusta pada zaman itu, ya, menurut kepercayaan daripada orang-orang Yahudi adalah mereka najis, sehingga mereka tidak boleh berkumpul bersama dengan orang-orang lain, dan mereka diisolasi. Mereka tidak boleh bersama-sama dengan orang lain, dan tempat mereka adalah di tempat yang terpencil jauh dari keramaian, ya, diisolasi. Tapi pada waktu Yesus melayani suatu kota, maka Yesus melihat, ya, ada seorang yang penuh kusta, ya. Mungkin dia mendapat satu kabar, ya, bahwa Yesus adalah sang penyembuh. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan, sehingga dia datang ke satu kota itu. Dan singkat cerita kemudian orang ini sembuh. Nah, hal yang kita pelajari hari ini adalah di dalam ayat yang ke-14. Ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Coba kita perhatikan. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah," dan seterusnya, untuk memerintahkan kepada orang yang sakit kusta itu untuk mempersembahkan untuk pentahiran sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkan Musa, ya. Karena sesuatu peraturan yang ada dalam hukum Taurat itu menjadi satu firman Tuhan yang kemudian ditulis oleh Musa dan menjadi aturan yang diperintahkan Musa kepada orang-orang kusta yang sudah tahir untuk mempersembahkan untuk pentahirannya. Ya, sebagai bukti bahwa orang kusta ini sudah tahir.
Hal yang sangat berbeda dengan kondisi pelayanan saat ini adalah Yesus melarang untuk memberitahukannya kepada siapapun juga. Ya, padahal ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. Sesuatu kuasa yang tidak dipunyai oleh orang-orang lain, ya. Sesuatu hal yang menggemparkan. Biasanya sesuatu yang menggemparkan, sesuatu yang membuat sesuatu hal yang aneh atau suatu mujizat, ya, atau suatu kuasa yang tidak biasanya, ya. Hal-hal yang fenomenal istilahnya itu. Seringkali orang pengen orang lain cepat tahu, ya. Apalagi sekarang, ya, dengan banyaknya platform-platform media sosial, ya. Facebook, TikTok, Twitter, dan yang lain-lain. Maka kalau ada sesuatu hal yang luar biasa, hal yang fenomenal, hal yang menakjubkan, segera ingin diberitakan. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali orang yang melakukan itu juga pengen cepat terkenal dengan apa yang dilakukannya itu, sehingga dia punya banyak massa, dia punya banyak follower. Tapi ternyata Yesus tidak. Paling tidak hari ini kita bisa belajar 3 hal dari apa yang diajarkan oleh Yesus melalui konsep pelayanan Yesus. Ya. Kita belajar bahwa pelayanan itu harusnya sesuai dengan yang memerintahkan untuk kita melayani. Kita melayani Yesus, kita melayani Tuhan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Yesus di dalam Injilnya pada waktu kita melayani. Karena hidup kita adalah hidup yang terus berproses untuk kita menjadi seperti Yesus. Oleh karena itu kita perlu tahu, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-5 ini mengenai keutamaan dalam pelayanan Yesus. Ini adalah prinsip-prinsip yang utama dalam pelayanan Yesus. Yang pertama adalah, kalau kita boleh belajar, pelayanan kepada Tuhan itu bukan keterkenalan, tapi perkenanan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh membuat satu channel di YouTube, channel di Facebook dan sebagainya untuk kita membuat ajaran-ajaran kita bisa didengarkan banyak orang, bukan. Ya. Tetapi yang lebih penting adalah, yang Bapak Ibu Saudara bisa catat adalah bukan keterkenalan tapi perkenanan. Perkenanan siapa? Tentunya perkenanan Tuhan. Kita harus percaya bahwa ketika Tuhan pakai kita dalam pelayanan, keberhasilan kita dalam pelayanan, kuasa yang menyertai kita dalam pelayanan, bahkan ketika seseorang itu mendengar Injil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kita yang melakukan, bukan karena kita yang mampu. Ya. Rasul Paulus tahu itu di dalam ayatnya, dia mengatakan bahwa dia tidak berhak untuk mendapatkan upah di dalam setiap pelayanannya. Karena pelayanan itu adalah bukan pelayanan dia, tapi tugas penyelenggaraan yang diberikan kepada dia. Demikian juga dalam pelayanan kita. Ya. Bukan untuk kita menjadi terkenal, sehingga yang dilihat akhirnya, oh kalau bukan karena hamba Tuhan itu, maka tidak akan terjadi seperti itu. Tapi lebih kepada perkenanan Tuhan. Ya, sehingga dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa harusnya kita harus semakin kecil, tapi Yesus semakin besar. Dia harus makin bertambah, kita semakin berkurang. Ya. Prinsip Yesus juga begitu. Dia tidak mau memperkenalkan diri dia, tapi perkenanan Tuhan atas kehidupan Yesus, sehingga Yesus bisa melakukan. Meskipun Yesus adalah Tuhan sepenuhnya, ya, pada waktu ayat-ayat yang lalu kita belajar, meskipun Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, tapi dilihat adalah kemanusiaan, dia harus taat kepada Tuhan. Perkenanan Tuhan itulah menjadi sesuatu hal sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang penuh kuasa, hal-hal yang menakjubkan. Itu yang pertama. Sehingga dia berkata kepada banyak orang, atau berkata kepada orang penyakit kusta itu, jangan ngomong ke siapa-siapa, ya. Jangan beritahukan kepada yang lain, ya. Tapi yang kedua, ini yang penting, ya.
Yang kedua adalah bukan doing tapi being, ya. Bukan sesuatu yang dilakukan, ya, kedahsyatan dalam perlakuan, ya. Pelayanan yang menakjubkan, bukan itu. Tetapi bagaimana pelayanan itu menyatakan firman Tuhan. Tapi being. Jadi bukan, yang penting adalah bukan melakukan tapi menjadi. Ya. Makanya Yesus selalu berkata bahwa ketika engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Karena Yesus senantiasa menyatakan kemuliaan Bapa. Dia menjadi being, ya, menjadi, seharusnya dia menjadi. Demikian juga dalam pelayanan kita. Harusnya dalam pelayanan kita yang terutama adalah kita menjadi seperti Kristus, ya. Bukan melakukan sesuatu membuat orang akhirnya terpesona dengan pelayanan kita, ya. Membuat kitanya yang kemudian akhirnya ditonjolkan, ya. Kemampuan kita yang ditonjolkan. Tetapi pribadi Kristus tidak ditonjolkan di dalam kehidupan kita, ya. Maka ketika kita merasa menjadi being, kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka yang terpenting adalah bukan perlakuannya, tapi bagaimana firman Tuhan itu diproklamasikan dan firman Tuhan itu dilaksanakan di dalam kehidupan orang yang mendapatkan pelayanan kita. Oleh karena dia berkata begini, ya, kamu jangan ngomong ke siapa-siapa, tapi tunjukkanlah kamu kepada imam, ya. Lakukan persembahan pentahiran. Seperti apa? Seperti apa yang diperintahkan oleh Musa. Ya, sekali lagi, apa yang diperintahkan Musa itu apa? Firman Tuhan. Ya. Yesus tidak pernah berlawanan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dinyatakan kepada para nabi-nabi, para penulis Alkitab, itu sesuai dengan keberadaan dia sebagai firman Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan itu seturut dengan firman Tuhan yang sudah dinyatakan kepada bangsa Israel, orang Yahudi, dengan kepercayaan mereka kepada Yahweh, ya. Karena Yesus itu adalah Yehoshua HaMashiach, itu Yahweh penyelamatku. Jadi yang penting kan di sini adalah bukan apa yang dilakukan, tapi yang dipentingkan adalah apa yang harus dinyatakan melalui firman Tuhan supaya nama Bapa dipermuliakan. Oleh karena itu dia nggak penting, ya, siapa yang melakukan. Yang terpenting adalah bahwa orang yang sudah mendapatkan firman Tuhan, ya, kuasa firman Tuhan melalui mujizat, maka dia harus menjadi pelaku firman Tuhan yang sepenuhnya yang harus dilakukan sesuai dengan perintah Bapa. Meskipun itu dikatakan oleh apa yang diberitakan Musa, tapi Musa menulis apa yang diperintahkan oleh Bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-16. Ya. Ayat yang ketiga, ayat yang terakhir, ini merupakan poin yang ketiga. Ayat 16 dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ternyata meskipun Yesus mencegah orang yang kusta itu memberitahukan kepada siapa-siapa, tetapi ternyata seperti apa yang kita pelajari kemarin, ketika Injil diberitakan, ya, firman Tuhan mengatakan ketika Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada dia. Jadi memang tidak bisa dicegah kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan tidak bisa dicegah, Injil Tuhan tidak bisa dicegah. Melalui mujizat yang dinyatakan untuk menyatakan Injil Tuhan, maka kemudian tersiarlah dan datang banyak orang berbondong-bondong kepadanya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak terus buru-buru. Wah, luar biasa ini. Saya sekarang langsung punya massa banyak, punya follower banyak. Ya. Karena dia sadar dengan poin yang kedua tadi, ya. Bukan doing tapi being.
menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang dilakukannya itu untuk menjadi dia terkenal, ya, untuk menonjolkan dirinya. Tetapi kemudian apa yang dilakukan dia? Dia tidak bangga dengan follower banyak yang kemudian dia datang. Tapi dia bangga bahwa Tuhanlah yang buat itu. Sehingga apa yang dilakukan dia? Dia tidak langsung buru-buru melakukan hal-hal yang membuat dia akhirnya dikenal dan dirinya kemudian menjadi sesuatu yang kemudian menonjol. Tapi seperti apa yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes bahwa biarlah Bapa semakin bertambah-tambah kemuliaannya dan dia sebagai manusia akan semakin berkurang. Maka apa yang dilakukan dia? Dia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Keutamaan dalam pelayanan yang ketiga ini adalah pelayanan itu bukan transaksi, tapi relasi. Relasi dengan Bapa, relasi dengan Tuhan yang mempercayakan kepada pelayanan itu yang lebih penting daripada transaksi. Nah, seringkali kita terjebak dalam pelayanan itu kepada transaksi. Ya. Kalau saya sudah melayani, ya, harusnya saya bisa lebih terkenal. Ketika saya terkenal, maka tentunya ada keuntungan keuangan. Ya. Ya. Ekonomi saya semakin meningkat. Ya. Di dalam dunia materialisme saat ini, pelayanan dihubungkan dengan transaksional. Sehingga seseorang yang melayani suatu gereja dan suatu lembaga, mereka selalu berkata, apa yang aku dapatkan? Keuntungan apa yang aku dapatkan dalam pelayanan ini? Bukan kepada relasi. Karena sesungguhnya pelayanan kita, kalau kita boleh melayani, karena relasi kita dengan Tuhan. Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus telah memperdamaikan kita. Sehingga Tuhan mempercayakan pelayanan itu di dalam diri kita. Kita tidak layak. Sehingga apa yang terjadi dalam pelayanan itu mungkin akan mengalami penderitaan dan tantangan. Justru itulah yang membuat bahwa sebenarnya Tuhan pakai kita. Kalau kita mengalami satu penderitaan, kita mengalami tantangan, mengalami kesulitan, itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang lebih utama dalam diri kita. Karena kita tidak mampu akan setiap apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin mampu melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Maka pelayanan bukan transaksi. Bukan apa yang kami dapatkan, tetapi apa yang Tuhan dapatkan dalam pelayanan. Bagaimana kita memberikan kemuliaan lebih dan lebih lagi dalam pelayanan kita. Maka Yesus melakukan hal yang utama ini. Ya, dia tidak bangga dengan follower banyak. Dia tidak bangga dengan apa yang dilakukan yang mendatangkan banyak massa datang kepada dia. Tapi dia kembalikan itu kepada kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Karena pelayanan bagi Yesus bukan transaksi, tapi pelayanan bagi Yesus adalah relasi. Relasi dengan Bapanya itu membuat pelayanannya akan berhasil guna, berdaya guna. Bukan atas apa yang dia lakukan dan kekuatan dia sebagai manusia. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kita belajar bahwa yang pertama, pelayanan itu bukan keterkenalan, tapi perkenanan. Yang kedua, pelayanan itu bukan doing, tapi being. Yang ketiga adalah pelayanan itu adalah relasi, bukan transaksi. Ketika kita mengutamakan relasi kita dengan Tuhan di dalam pelayanan kita, maka relasi kita terus akan diperbarui dengan orang-orang yang kita layani. Sehingga orang-orang yang kita layani juga punya relasi pengenalan kepada Tuhan yang lebih baik dan lebih baik di dalam kehidupan mereka. Dan inilah adalah keberhasilan pelayanan dan keutamaan pelayanan sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah apa yang kita pelajari pada hari ini mengenai 3 hal keutamaan pelayanan itu
boleh terpatri di dalam hati kita, dan kita mencoba terus melakukannya dalam kehidupan kita, supaya pelayanan kita akan menjadi pelayanan seperti Yesus, dan banyak orang mengenal Yesus, melihat Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk pelajaran Tuhan yang kami dapatkan pada hari ini melalui Lukas pasal kelima, ketika Engkau menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Kami boleh melihat keutamaan pelayanan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini pelayanan kami tidak seperti apa yang dilakukan Yesus di dalam pelayanannya. Dan terus Tuhan, Engkau memakai kami untuk kami boleh melakukan mulai 3 hal yang utama dalam pelayanan kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan ada banyak orang-orang yang memiliki relasi yang semakin baik, dengan Engkau Sang Bapa yang harus diperkenalkan di dalam pelayanan, di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.